Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldina Aulia Aristanti Putri, NIM 1905311000083 dari kelas 3C. Saya membuat tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Teori Komunikasi Kontemporer. Saya mengambil tema teori Culture Studies. Jadi, tonton sampai selesai ya. Oke, jadi pembahasan pertama kita kali ini adalah tentang sejarah Culture Studies. Jadi, Culture Studies ini pertama kali muncul di tengah semangat neo-Marxisme yang berupaya untuk meredefinisikan Marxisme sebagai perlawanan terhadap dominasi dan hegemoni budaya tertentu. Culture Studies ini berakar dari gagasan Karl Marx yang mempunyai pandangan bahwa kapitalisme telah menciptakan kelompok elit kuasa untuk mengeksploitasi kelompok yang tidak berkuasa atau lemah. Hal ini menyebabkan kelompok yang lemah merasa tidak memiliki kontrol atas masa depan mereka. Nah, hal ini juga yang mendasari Richard Hogarth dan juga Raymond Williams untuk mendirikan sebuah institusi bernama The Birmingham Center for Contemporary Culture Studies atau yang biasa disebut CCCS. Nah, CCCS ini didirikan pada tahun 1964. Para pendiri Culture Studies sama-sama berlatar belakang dari kelas pekerja. Dari latar belakang tersebut, maka tak heran mereka memiliki dan mempunyai cara pandang yang sama dan memandang kritis tentang asal-muasal mereka, yaitu dari kelas pekerja yang berkiprah di tengah arena yang pada umumnya didominasi oleh budaya elit atau pendidikan tinggi. Dari sinilah mulai muncul semangat perlawanan terhadap budaya adiluhung yang dikontraskan dengan budaya jelata. Para pendiri Culture Studies berlatar belakang pendidikan sastra yang membuat kajian tentang bentuk dan ekspresi budaya yang mencakup budaya tinggi maupun budaya rendah dan mengemukakan sejumlah teori tentang kaitan antara keduanya sebagai formasi sosial historis. Jurnal pertama mereka terbit pada tahun 1972 yang berjudul Working Papers in Culture Studies. Jurnal ini diterbitkan dengan tujuan khusus, yaitu untuk mendefinisikan dan mengisi sebuah ruang serta meletakkan culture studies pada peta intelektual. Lalu siapa saja sih tokoh dari culture studies ini? Tokoh-tokoh dari Culture Studies itu yang pertama ada Richard Hogarth. Richard Hogarth ini dia merupakan dosen sastra Inggris di Universitas Birmingham. Karyanya yang paling terkenal itu ada The Use of Literacy yang terbit pada tahun 1957. Dalam karyanya tersebut, Hogarth mengatakan bahwa pembacaan kritis terhadap seni dapat menampakkan kualitas perasaan kehidupan suatu masyarakat. Hanya seni yang dapat menciptakan kembali kehidupan dalam segala keragaman dan kompleksitasnya yang kaya. Dan hanya seni juga yang sanggup membawa kita keluar dari pengalaman keseharian yang terikat waktu. Namun, patut disayangkan sekali menurut Hogarth bahwa di kelas pekerja itu terjepit oleh elit media, sehingga seni yang seharusnya bisa menjadi sarana evakuasi subjek dan menyelamatkan kita dari hidup yang terikat waktu, akhirnya malah menjadi alat penindasan baru, sehingga kita tidak terbebaskan. Menurut Hogarth, sebelum Perang Dunia Kedua, kehidupan para pekerja Inggris sangatlah otentik. Kehidupan mereka dan budaya Inggris menjadi keseluruhan yang saling berhubungan. Pub-pub dan klub-klub pekerja pria bergabung secara rapi dengan struktur keluarga, pola bahasa, dan aktivitas komunitas menciptakan kehidupan yang kaya serta organis dan saling berhubungan. Namun, sejak diimpornya media hiburan dari Amerika Serikat seperti film, program TV, musik pop,
komik, majalah, dan novel, kehidupan mereka menjadi terbelah dengan budaya sosial kelas pekerja Inggris sebelumnya. Budaya dari Amerika ini dapat disebut budaya massa yang biasanya budaya massa ini itu bersifat banal, dangkal, dan penuh pura-pura. Tokoh yang kedua ada Raymond Williams. Raymond Williams merupakan seorang dosen ilmu politik dan sastra di Universitas Oxford. Karyanya yang paling terkenal itu adalah Culture and Society yang terbit pada tahun 1958. Terus kemudian ada juga The Long Revolution yang terbit pada tahun 1961. Dalam karyanya tersebut, Williams mengatakan bahwa kebudayaan sebagai ekspresi spesifik dari komunitas organik yang koheren dan melawan determinisme dalam segala bentuk. Lebih jauh lagi, menurut Williams mengatakan bahwa budaya adalah sebuah entitas yang seluruhnya inklusif, suatu keseluruhan cara hidup, material, intelektual, dan spiritual. Dengan kata lain, nilai sosial dapat digunakan untuk mendukung dan menopang struktur ideologis yang ada, sekaligus sebagai ekspresi yang merendahkan orang-orang awam. Tokoh yang ketiga ada E.P. Thompson. E.P. Thompson ini sebagai wakil presiden di Campaign for Nuclear Disarmament atau CND. Jadi karyanya yang paling terkenal adalah The Making of the English Working Class yang terbit pada tahun 1978. Menurut Thompson, kelas pekerja Inggris itu muncul dalam periodisasi sejarah tertentu. Dengan memahami ini, kita dapat menemukan kembali perantara, perhatian, dan pengalaman masa populasi Inggris yang telah diabaikan oleh tradisi sejarah konvensional yang dominan. Menurut Thompson juga, untuk memahami kelas sosial sangat penting melihatnya sebagai suatu formasi sosial dan kultural yang muncul dari proses yang hanya dapat dipelajari selagi mereka membentuk dirinya pada suatu periode sejarah tertentu. Tokoh yang keempat adalah Stuart Hall. Jadi Stuart Hall ini merupakan seorang sosiolog di Universitas Birmingham. Hall menaruh keperhatiannya pada terpinggirkannya budaya Black Atlantic atau Negro di Inggris gitu ya. Bagi Hall, upaya untuk melawan peminggiran budaya ini dapat dilakukan dengan politik identitas atau politik representasi. Adapun dari tahap-tahap untuk mencapai politik identitas itu ada 3. Yang pertama, yaitu adalah mereduksi konflik internal. Gunanya apa sih mereduksi konflik internal ini? Yaitu untuk menciptakan sebuah integrasi. Kemudian langkah yang kedua, dua, itu merupakan menciptakan konsensus. Jadi menciptakan konsensus ini tuh mau seperti apa sih kelompok kita itu dilihat atau dipandang oleh orang lain, oleh orang luar gitu. Kemudian langkah yang ketiga adalah mencapai ruang publik. Nah, untuk bisa mencapai ruang publik ini bisa dengan cara demonstrasi atau aksi unjuk rasa di ruang publik ataupun mengakses media. Nah, kemudian setelah kita bisa mencapai ruang publik, kita baru bisa melihat nih apakah politik identitas ini berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, maka harus mengulang lagi dari proses awal, yaitu mulai dari mereduksi konflik internal, terus kemudian menciptakan konsensus, dan terakhir adalah mencapai ruang publik. Apabila masih belum berhasil, maka hal itu diulangi terus-menerus. Nah, jadi udah tahu kan culture studies itu seperti apa? Kemudian yang selanjutnya itu adalah culture studies ini biasanya sering disebut juga dengan anti-disiplin. Kenapa disebut anti-disiplin? Karena culture studies ini secara bebas meminjam beragam disiplin ilmu di ranah sosial humaniora, baik yang berupa teori maupun metodenya. Dengan demikian, culture studies ini bisa dikatakan tidak memiliki batasan yang jelas. Seluruh teori maupun metode dari filsafat, sosiologi, antropologi, psikologi, sastra, bahasa, ekonomi, sejarah, politik, seni, dan lain sebagainya itu tercakup dalam culture studies ini.
Mengapa seperti itu? Karena culture studies ini tuh beranggapan ketika kita hanya melihat satu fenomena hanya dengan satu perspektif atau satu disiplin keilmuan saja, maka itu akan sangat membatasi cara pandang kita. Sehingga sebaiknya kita mampu mengkolaborasikan atau menggabungkan itu dari berbagai perspektif atau disiplin keilmuan dalam melihat suatu fenomena.